Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Kepada semua anak-anak Bapak sekalian yang berbahagia, selamat berjumpa kembali ya, khususnya anak-anakku sekalian kelas 8. Semoga kalian semua di rumah belajar tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap tekun dalam belajar, semangat dalam belajar. Insya Allah apa yang kalian dapatkan semuanya akan bermanfaat. Anak-anak Bapak sekalian, pada hari ini ya, kali ini adalah pertemuan kita yang kedua di kelas daring ya. Pada minggu yang lalu, pada pertemuan pertama, Bapak telah membahas materi tentang menggambar model. Nah, pada pertemuan ini, yang kedua ini, Bapak masih melanjutkan materi menggambar model, yang tentunya kali ini Bapak akan mengambil model gambar ilustrasi. Ya, baiklah anak-anak Bapak sekalian. Sebelum Bapak masuk pada materi, tentunya kalian pun harus menyiapkan segala sesuatunya. Apa itu? Ya, karena ini kita dalam belajar, tentunya sangat perlu dan penting sekali untuk memegang. Yang pertama adalah buku sumber. Ya, buku sumber yaitu buku paket yang sudah kalian miliki dari sekolah. Itu sebagai bahan rujukan kalian apabila nanti setelah pembahasan ini Bapak menjelaskan, kalian pun bisa mengulang kembali, membuka kembali dari buku sumber tersebut ya. Jadi yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah buku sumber. Dan yang kedua adalah alat tulis. Jangan sampai lupa ya, mencatat apa yang Bapak utarakan, apa yang Bapak kemukakan dalam pertemuan ini. Dan yang ketiga tentunya buku catatan ya. Itu harus kalian siapkan. Apa fungsinya untuk catatan ini? Yaitu kalian pun harus bisa menulis apa semua yang Bapak sampaikan ya, dari contoh-contoh, kemudian ringkasan semua materi ini perlu kalian catat yang nantinya kalian bisa baca kembali ya. Yang namanya ilmu itu harus dicatat ya, karena suatu saat kita lupa perlu kita buka kembali catatan yang insya Allah akan kembali ingat lagi dan kembali kita menjadi tahu. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran seni rupa dengan materi yaitu menggambar ilustrasi. Silakan ya, kalian duduk dengan baik dan tetap fokus semua memperhatikan apa yang akan Bapak sampaikan. Dan yang ketiga, mari kita mulai saja dengan berdoa sebelum kita belajar, yaitu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menggambar ilustrasi ya, peta kompetensi pembelajarannya di sini ada 3, yaitu pertama konsep dan prosedur menggambar ilustrasi. Apa saja ya, nanti Bapak akan bahas dan ada tertera di dalam pembahasan ini ya. Melalui video ini kalian nanti dapat melihat dan membacanya. Yang kedua, alat dan bahan menggambar ilustrasi. Alat dan bahan menggambar ilustrasi. Dan yang ketiga adalah teknik menggambar ilustrasi ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah ini contoh gambar-gambar ilustrasi. Setiap kita membaca buku, majalah, novel, cerita atau sejenisnya, sering menemukan gambar yang menyertainya ya. Biasanya dalam buku-buku itu dalam
cover ya, kulit buku sudah ada gambar-gambar. Nah, itulah yang dinamakan gambar ilustrasi, yaitu gambar yang mengandung arti apa isi dari buku tersebut. Gambar ini disebut dengan ilustrasi ya. Jadi gambar ilustrasi adalah salah satu fungsinya untuk memperjelas maksud dan makna cerita melalui bahasa visual ya, melalui bahasa visual, bahasa gambar. Itu adalah gambar ilustrasi. Berikutnya, nah di sini contoh-contohnya ya, gambar ilustrasi ini gambar 1 ya. Tentu kalian bisa dapat menerka dan memahami apa ya, gambar yang nomor 1 bisa dalam sebutan sedia payung sebelum hujan ya. Yang kedua tentang cerita raja hutan. Ketiga ya, keempat, kelima, dan keenam ini semua adalah ilustrasi, yang semua gambar ini mengandung makna. Berikutnya, menggambar ilustrasi. Apa itu menggambar ilustrasi? Baik, kita lihat semuanya bahwa menggambar ilustrasi adalah gambaran yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan suatu cerita. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami narasi. Nah, ini contohnya ya. Gambar-gambar ilustrasi. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, gambar hewan, dan gambar tumbuh-tumbuhan. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda. Objek gambar disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang dibuat. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, ya, seperti komik, karikatur, kartun, dan ilustrasi karya sastra yang berupa puisi atau sajak. Gambar ilustrasi dapat berwarna atau hitam putih saja. Pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan menggunakan teknologi digital. Berikutnya adalah jenis-jenis gambar ilustrasi. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Yang pertama, jenis gambar ilustrasi adalah kartun ya. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petruk dan Gareng yang dibuat oleh Tatang S. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. Inilah bentuk contoh dari gambar kartun ya. Dan yang kedua, gambar ilustrasi itu berbentuk karikatur ya, karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan sehingga tampak lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Karikatur itu.
Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Ya, jadi bentuk gambar ilustrasi yang kedua adalah karikatur, di mana dalam gambar karikatur ini gambar yang dilebih-lebihkan. Ya. Nah, seperti gambar ini tentu kalian sudah kenal sekali ya dengan tokoh yang menggunakan topi, ya, topi Jawa. Siapa beliau? Itulah yang terkenal dengan sebutan sebagai juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan. Ya, ini karikaturnya. Cakep bukan? Ya, ya. Lanjut kepada gambar berikutnya yang berbentuk komik. Ya, gambar ilustrasi yang ketiga dalam bentuk komik. Apa itu komik? Yaitu gambar ilustrasi yang terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran-lembaran singkat. Nah, itu adalah buku, ya, berupa buku komik, buku cerita yang gambarnya saling berkaitan. Berikutnya adalah gambar ilustrasi karya sastra. Ya, gambar ilustrasi karya sastra, di mana karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan sajak akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Selain itu, orang akan berminat untuk membaca cerita. Nah, fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Nah, itu gambar ilustrasi karya sastra, ya. Berikutnya adalah gambar ilustrasi dalam bentuk vignette. Vignette, ya. Di sini tertulis vignette, tapi biasa disebut dengan gambar vignette. Nah, ini gambar ilustrasi dalam bentuk vignette adalah gambar sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi yang dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette itu dalam bentuk dekoratif, ya, dalam bentuk hiasan yang berfungsi sebagai pengisian bidang kosong pada kertas narasi. Jadi gambar vignette itu adalah semacam gambar yang dibuat dengan bentuk-bentuk aneh, ya, sebagai dekorasi atau hiasan dari sebuah majalah ataupun koran dan yang lainnya. Lalu objek, ya, setelah kita menjelaskan, setelah Bapak menjelaskan tadi bentuk-bentuk gambar narasi, kini adalah objek gambar ilustrasi. Apa itu saja itu gambar dari ilustrasi? Bentuk objek gambar ilustrasi yang pertama adalah bentuk manusia. Nah, ini gambar ilustrasi tentang manusia, yaitu tokoh yang memiliki proporsi yang berbeda, sehingga pada saat menggambar kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Ini untuk menggambar ilustrasi bentuk manusia. Kita harus memahami dan paham betul akan anatomi manusia, di mana tangan, lekukan tangan, di mana kaki dan lekukan kaki, badan, leher, itu semua harus kita pahami, sehingga dalam menggambar kita tahu dan jelas gambar tersebut mempunyai arti yang sangat dalam. Yang kedua, bentuk objek ilustrasi adalah bentuk
gambar hewan. Ya, ilustrasi gambar hewan. Nah, tokoh hewan ini juga memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Nah, setiap proporsi dari binatang-binatang tersebut mempunyai kelebihan masing-masing, mempunyai perbedaan masing-masing. Oleh karenanya, kita harus benar-benar memahami daripada anatomi binatang-binatang yang akan kita gambar. Nah, ini adalah contoh dari ilustrasi hewan. Seperti apa dalam gambar? Kupu-kupu. Ya. Bagaimana anatomi kupu-kupu itu? Lihat bentuk badannya memanjang dengan kepakan sayap. Lalu gambar yang kedua, hewan air, ikan. Di sini pun kita harus menguasai sekali memahami anatomi dari binatang ikan tersebut. Ya, bentuk tubuhnya yang lonjong, ya, kemudian dengan sirip-sirip yang gemulai, itu harus kita bisa menguasai untuk menggambar dari anatomi binatang air. Kemudian tumbuhan pun demikian, ilustrasi dari tumbuhan dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Tumbuhan kelihatan tampak jelas dalam gambar, ya, bentuk dari batang, kemudian dahan, ranting, itu sungguh jelas menggambarkan sebuah pohon tua besar, ataupun yang di sebelahnya juga menggambarkan sebuah pohon di musim kemarau. Nah, itulah makna dari gambar ilustrasi, artinya memperjelas dari suatu kejadian. Baik, kita lanjutkan. Sekarang alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi. Anak-anak Bapak sekalian yang berbahagia, kita lanjut kepada bahannya. Apa yang diperlukan? Alat apa pula yang diperlukan untuk membuat suatu gambar ilustrasi? Menggambar ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering seperti pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Sedangkan pada teknik basah, media yang diperlukan yaitu berupa cat air, tinta bak, cat poster dan cat akrilik, dan cat minyak yang menggunakan air atau minyak sebagai pengencer. Nah, itu alat dan bahannya. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 1 tentang alat dan bahan menggambar ilustrasi dengan teknik kering. Menggambar ilustrasi dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang 2 dimensi berupa kertas gambar, kemudian dibuat sketsa untuk selanjutnya diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Ya, itu untuk membuat gambar ilustrasi teknik kering. Jadi menggunakan pensil, ya, atau pulpen atau arang dan sejenisnya dari benda-benda yang kering. Bisa juga krayon atau pensil warna. Pensil sebagai alat menggambar teknik kering yaitu pensil yang digunakan dengan bergambar atau bernomor ukuran
2B dan 6B. Ya, ini alatnya, pensil dengan nomor seri 2B atau 6B. Yang kedua adalah bentuk arang. Alat tulisnya atau alat gambarnya, arang yang digunakan untuk menggambar ilustrasi terbuat dari bahan dasar kayu. Menggambar dengan arang akan meninggalkan debu pada kertas. Yang ketiga, bentuk alat teknik kering menggambar ilustrasi adalah krayon atau pensil color, pastel color. Ya, krayon atau pastel color. Banyak ragam variasi warna krayon digunakan dalam menggambar ilustrasi yang menginginkan variasi pewarnaan. Dan yang keempat itu adalah charcoal, ya, berbentuk seperti pensil warna dengan lapisan kertas sebagai pembungkusnya. Charcoal ini semacam krayon, namun dia terbungkus dari kertas. Dan yang kelima adalah pulpen. Pulpen digunakan sebagai alat untuk menggambar ilustrasi dengan karakter tegas pada garis-garis gambarnya. Ya, itulah alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering. Berikutnya adalah contoh, ya, gambar-gambar ilustrasi dengan media pada teknik kering. Tadi yang sudah Bapak jelaskan alat dan bahannya, ini sekarang adalah contoh dari gambar ilustrasi teknik kering. Yang pertama adalah contoh gambar dengan media pensil berupa burung. Ya, ini hasilnya. Kemudian di sebelah kanannya adalah contoh gambar dengan media arang. Lebih terang, lebih jelas tampak gambarnya, ya. Namun dalam membuat dengan teknik menggambar ilustrasi menggunakan arang ini biasanya banyak debu, ya, sehingga bisa mengotori media gambar. Dan yang ketiga adalah contoh gambar dengan menggunakan krayon. Di sini kelihatan tampak lebih indah karena mempunyai variasi warna. Krayon yaitu banyak mempunyai warna. Dan yang keempat ini adalah gambar ilustrasi teknik kering juga, yaitu contoh gambar dengan media charcoal. Ya, gambar charcoal itu adalah gambar yang digunakan dengan menggunakan alat kering berupa pensil yang dibungkus dengan koran. Kemudian gambar ilustrasi menggunakan pulpen, itu kelihatan, ya, tampak lebih halus, lebih jelas garis-garisnya. Nah, itulah contoh-contoh gambar dari ilustrasi dengan alat dan teknik kering. Baik, anak-anakku sekalian yang berbahagia, selanjutnya adalah kita mencoba untuk menggambar dengan menggunakan alat teknik basah. Apa saja? Ya, di sini dijelaskan teknik basah adalah media yang digunakan untuk membuat gambar menggunakan cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar dua dimensi berupa kertas atau kanvas. Kemudian ilustrasi diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Ya, apa media basah yang biasa ditentukan? Yaitu kanvas. Ya, bisa juga dengan menggunakan kertas gambar yang berukuran tebal. Itu adalah teknik penggunaan alat-alat gambar ilustrasi berbahan basah. Berikutnya ini adalah contoh-contoh
ilustrasi dengan media teknik basah. Ya, lihat di gambar anak-anakku, ya, berupa pastel, gambar cat akrilik, cat air, ya, tinta, dan aneka macam bentuk dari kuas gambar. Berikutnya adalah prosesnya. Proses menggambar ilustrasi. Bagaimana caranya untuk kita bisa menggambar ilustrasi dengan baik? Ya, menggambar ilustrasi dengan hasil yang memuaskan. Di sini akan dijelaskan tentang prosesnya. Proses menggambar ilustrasi. Ilustrasi adalah salah satu jenis kegiatan menggambar yang membutuhkan keterampilan menggambar bentuk. Bentuk yang digambar harus dapat memperjelas, mempertegas, dan memperindah isi cerita atau narasi yang menjadi tema gambar. Garis, bentuk, dan pemberian warna disesuaikan dengan keseimbangan, komposisi, proporsi, dan kesatuan antara gambar dan narasi. Beberapa tahapan dalam menggambar ilustrasi adalah sebagai berikut, ya. Apa saja? Ini lihat anak-anak di video ini beberapa tahapan dalam menggambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Menentukan tema gambar yang berdasarkan cerita atau narasi, ya. Tentunya kalau umpama ceritanya tentang kecerdikan, kepandaian dari suatu binatang, ya tentu gambarnya adalah kancil. Kalau mau menceritakan tentang binatang buas, penguasa hutan, tentu gambarnya adalah singa. Nah, itu salah satu contohnya. Untuk menentukan tema gambar harus berdasarkan cerita atau narasi. Nah, yang kedua adalah menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Apa gambar yang akan dibuat? Apakah itu bentuk gambar manusia atau hewan? Ini tentunya sudah kalian baca pada penjelasan di atas tadi. Dalam menentukan gambar itu harus memahami anatominya. Gambar hewan udara, hewan darat, hewan laut, ya, itu berbeda. Ketiga adalah menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Berikutnya, keempat, menggambar sketsa global. Yang keempat, menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Dan yang kelima adalah memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Sampai di sini pembahasan tentang materi menggambar ilustrasi. Nah, pada pertemuan yang kedua ini Bapak sudah menjelaskan tentang menggambar ilustrasi. Nah, untuk pertemuan berikutnya minggu depan kita langsung praktek menggambar ilustrasi. Oleh karenanya, untuk pertemuan kita minggu depan, kalian harus sudah mempersiapkan alat-alat gambarnya. Ya, alat-alat menggambarnya apa saja? Ya, tentu kalian harus menyiapkan kertas gambar. Ya, pertama apa? Buku gambar A3. Itu sudah kalian punya dan disiapkan. Yang kedua, alat gambar. Apa? Pensil, kemudian pensil warna, krayon, spidol, dan lainnya. Ya, dan yang ketiga, penghapus. Nah, ini alatnya yang penting juga. Yang keempat, apa? Penggaris.
Ya, itu semua alat-alat untuk menggambar. Praktek kita menggambar ilustrasi untuk pertemuan minggu depan. Siap semuanya? Oke. Nah, demikianlah materi hari ini. Sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan bertemu kembali untuk pembahasan berikutnya, praktek menggambar ilustrasi. Nah, sampai di sini, dan jangan lupa tetap belajar dengan semangat walaupun kalian belajar di rumah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.